Kemudian yang kedua, ucapan Shadaqallahul Azim. Ini wajib atau tidak dibaca ketika selesai membaca Al-Quran. Ya, jadi Shadaqallahul Azim ini sebetulnya merupakan bentuk ta'zimil Quran. Jadi kita untuk memuliakan Al-Quran. Ya, memang tidak ada hadisnya yang betul-betul meminta kita atau mewajibkan kita untuk membaca Shadaqallahul Azim. Ya. Akan tetapi salah satunya yang penting bagi kita adalah untuk memuliakan Al-Quran. Ini adalah suatu kewajiban, ya, yang sudah jelas riwayat dan juga atharnya di mana-mana. Tetapi bentuk kita untuk memuliakan Al-Quran itu yang berbeda-beda. Ya, salah satunya adalah yang mana Al-Imam Al-Baihaqi menuliskan dalam kitab Syu'bul Iman yang di bab yang sama tentang memuliakan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan memulai bacaan dengan isti'azah dan menyelesaikan bacaan atau menutup bacaan dengan tasdiq atau Shadaqallahul Azim. Adapun isti'azah tadi adalah memang sudah suatu yang mustahab digalakan dikarenakan memang dalam Al-Quran sendiri ada perintahnya gitu kan, ya, untuk membaca isti'azah jika memulai bacaan Al-Quran dalam surat An-Nahl. Tetapi dalam tasdiq ini Shadaqallahul Azim ini tidak ada yang tertulis dengan jelas. Artinya betul-betul tertulis ketika berhenti membaca tasdiq. Kecuali satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul shadaqallah." Ya. Jadi Imam Baihaqi ini adalah seorang alim ulama yang luar biasa, yang bahkan sebagian ulama mengatakan sekiranya Al-Imam Al-Baihaqi ini mau membuat mazhab sendiri tentulah dia bisa. Ya. Jadi beliau sudah mengumpulkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan guru-guru beliau dan juga ulama-ulama terdahulu berkaitan dengan memuliakan Al-Quran. Dalam salah satunya adalah yang dihimpun mengenai Shadaqallahul Azim. Ya, jadi bagaimana pengamalannya? Pengamalannya adalah mustahab, ya, disukai sebagai bentuk pengagungan kita kepada Al-Quran. Tetapi bagaimana jika tidak melakukan? Tidak apa-apa. Ya, tidak berdosa jika kita tidak melakukan. Akan tetapi lebih baik jika kita menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Kenapa? Karena antara satu bacaan dengan bacaan lain itu harus ada pemisah. Antara bacaan Al-Quran dengan bacaan kalam biasa, kalam manusia itu dipisahkan. Supaya nanti orang-orang yang memang tidak tahu Al-Quran itu bisa membedakan mana bacaan yang betul-betul Al-Quran, mana bacaan yang merupakan kalam manusia. Nah, jadi kalau kita bilang Shadaqallahul Azim ini menandakan bahwa sudah selesai bacaan kita, ya. Dan ini juga sudah menjadi satu praktek yang dilakukan oleh para ulama-ulama Al-Quran dari zaman ke zaman. Jadi bukan perkara yang baru muncul zaman ini, tapi sudah dari 500 Hijriah dulu sudah ada perkara ini, dan bahkan lebih lagi. Ya, selama kami berguru, bertalaqi dengan para masyayikh dari Mesir dan juga ada yang dari Malaysia juga, itu selalu ketika habis membaca Shadaqallahul Azim. Itu sudah menjadi suatu yang kami ikuti dari guru-guru kami, ya. Sehingga maka karena Al-Quran itu hakikatnya adalah as-sunnah al-muttaba'ah, maka adab-adabnya pun juga diikuti dan diambil dari guru-guru kita. Jadi bukan hanya bacaan yang kita ambil dari guru, tetapi juga adab-adab bagaimana kita berperilaku terhadap Al-Quran.
Bagaimana saya teringat kepada syekh kami gitu, guru Syekh Ridho, ketika berjumpa dengan guru kami yang lain ya, Syekh Hanif. Ketika itu beliau berjumpa dengan Hanif setelah lama tidak berjumpa. Kemudian dia katakan kepada Hanif, "Ya Hanif, ambil wudhu," katanya. Ya, ayo kita habiskan bacaannya. Karena dulu Syekh Hanif ini membaca dengan Syekh Ridho ini tidak habis ya. Jadi dikejar-kejar supaya habis. Tapi itu salah satunya adalah kebiasaan membaca dengan berwudu. Ya, walaupun terburu-buru tapi diusahakan, ya disukai sekali dengan berwudu. Ini suatu adab-adab yang kita ambil juga dari guru ketika kita bertalaki dan belajar Al-Quran. Ya. Ya, jadi mengenai tasdik tadi merupakan sesuatu yang mukhtalif, ada yang tidak menyukainya, tidak mau membacanya juga tidak masalah. Ya, tetapi kita menghormati orang yang mau membacanya. Ya, begitu juga dengan kita yang mengamalkannya juga kita hormati teman-teman yang tidak mau mengamalkannya. Karena bagi saya lebih baik membaca dengan tasdik shadaqallahul azim untuk sebagai penanda. Sebenarnya boleh baca apa saja. Karena dalam satu hadis juga disebutkan ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Nabi SAW untuk membaca Al-Quran. Kemudian beliau berkata, "Bagaimana mungkin aku membaca kepada engkau Nabi SAW, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau." Kemudian Nabi SAW berkata bahwa dia hanya ingin mendengar dari orang lain. Kemudian setelah dibaca surat An-Nisa selesai pada ayat tersebut, kemudian Nabi SAW berkata, cukup. Ya. Jadi sebetulnya perkataan apa saja boleh untuk memutus bacaan. Misalnya perkataan berhenti, sudah habis gitu. Tapi kan jadi suatu yang ganjil dan aneh gitu kan. Makanya lebih baik kita baca dengan shadaqallahul azim, karena tuntunannya juga ada dari ulama-ulama terdahulu ya.